Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat dan semoga tetap bersabar menunggu antrian KYC ya teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya baik ya. Kali ini kita sudah ada white paper terbaru dari Interlink Foundation ya teman-teman. Nah, di bagian white paper Interlink Foundation ini ada beberapa bagian yang bisa kita baca, bisa kita pelajari ya teman-teman. Yang pertama di sini ya, saya ulangi lagi ya, teman-teman bisa klik di garis 3 ini. Lalu di sini ada beberapa bagian. Di sini ada Yayasan Interlink, ada surat itu, ada peran Interlink Foundation maksudnya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan oleh Interlink Foundation. Kemudian prinsip-prinsip dari Interlink Foundation itu sendiri. Kemudian protokol aset digital berbasis transaksi, ada introduction, ada business initialization, bacanya susah ya teman-teman ya, ada dan seterusnya banyak ya teman-teman di bawah ya. Teman-teman juga bisa lihat roadmapnya, ada tokenisasinya dan segala macam tokenomiknya dan sebagainya. Banyak yang bisa teman-teman baca tentang bagaimana Interlink ke depan dalam 5 tahun mendatang ya teman-teman ya. Di sini saya coba ada kegiatan ya teman-teman ya. Yang pertama saya ulangi lagi teman-teman. Yang pertama di sini adalah ada peran ya teman-teman ya. Peran Yayasan Interlink. Interlink Foundation ini apa sih peranannya di dalam Interlink ya? Coba kita baca. Yayasan Interlink bukanlah pemilik atau pengendali atau otoritas ya, otoritas pusat dari ekosistem Interlink. Ya, kami adalah kelompok independen yang bertanggung jawab untuk mengarahkan Interlink menuju tujuan yang diuraikan dalam surat dari yayasan. Jadi Interlink Foundation ini adalah suatu yayasan yang menentukan arah kebijakan daripada Interlink. Jadi dia adalah yayasan independen yang diminta oleh Interlink, yang dibentuk oleh Interlink untuk menentukan arah kebijakan bisnis daripada Interlink ini sendiri. Itu peran daripada Interlink Foundation itu. Di sini banyak, saya tidak akan baca semua ya, karena kalau dibaca semua juga ya banyak sekali nih. Yayasan ini beroperasi sebagai organisasi nirlaba dan tidak berniat untuk beroperasi secara tertutup, jadi secara terbuka ya teman-teman, Interlink Foundation ini. Kemudian berikutnya, saya tidak akan baca semuanya ya, kegiatan-kegiatan. Apa sih kegiatan Interlink Foundation ini ya? Yaitu memajukan teknologi dasar. Interlink Foundation akan merekrut pengembang inti dan peneliti kelas dunia untuk mengatasi tantangan teknis mendasar dan mengembangkan infrastruktur inti ekosistem. Meskipun aplikasi dan tren pasar berkembang seiring waktu, teknologi dasar tetap menjadi pilar jangka panjang yang menopang dan mengamankan suatu ekosistem. Karena alasan ini, memajukan teknologi inti dianggap sebagai prioritas strategis. Jadi Interlink salah satu tugasnya itu mereka tentang pengembangan teknologi ya. Kemudian pandangan pendanaan bagi para pengembang, peneliti dan inovasi ekosistem. Jadi ketika ada pengembang, Interlink ini akan menentukan pendanaannya. Tentunya ya tetap dari Interlink juga, bukan dari Interlink Foundation sendiri. Interlink Foundation suatu yayasan ya. Kemudian di sini ada juga memberikan arahan strategis dan mengawasi efektivitas dari kegiatan bisnis Interlink itu sendiri. Kemudian di bawah mengelola Departemen Keuangan ITL dan ITLG. Nah, di sini saya baca, yayasan bertanggung jawab untuk mengelola perbendaharaan ITL dan ITLG guna memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien, transparan, dan selaras dengan tujuan jangka panjang ekosistem. Ini termasuk mendanai pengembang ekosistem dan sebagainya. Saya tidak baca semua ya teman-teman ya, silakan teman-teman baca sendiri. Kemudian keterlibatan infrastruktur institusional dan perusahaan itu. Lalu berikutnya
ada prinsip-prinsip Interlink Foundation ya. Orientasi nirlaba. Jadi yayasan ini beroperasi sebagai entitas nirlaba dan tidak mengejar keuntungan finansial. Semua sumber daya dan upaya didedikasikan semata-mata untuk mendukung pertumbuhan, keberlanjutan, dan kesuksesan jangka panjang ekosistem. Kemudian kemerdekaan dan netralitas. Jadi Interlink Foundation ini ada kemerdekaan dan ada netralitas, tidak diintervensi siapapun ya. Kemudian integritas dan kejujuran. Yayasan ini menjunjung tinggi standar integritas tinggi. Semua tindakan komunitas dan keputusan dilakukan dengan jujur, transparan, dan komitmen yang kuat terhadap misi dan nilai-nilainya. Kemudian transparansi dan akuntabilitas. Yayasan ini berkomitmen untuk beroperasi secara transparan dan menjaga akuntabilitas kepada masyarakat. Keputusan-keputusan penting, kemajuan, dan inisiatif dikomunikasikan secara jelas untuk memastikan kepercayaan dan keterbukaan di seluruh ekosistem. Kemudian pendekatan yang mengutamakan ekosistem, teman-teman bisa baca. Kemudian tidak ada pengambilan nilai. Yayasan ini tidak terlihat dalam pengambilan keuntungan atau dirinya sendiri atau untuk pihak internal. Yayasan menghindari mekanisme yang dapat menyebabkan keuntungan yang tidak adil, insentif tersembunyi, atau konflik kepentingan, sehingga memastikan keadilan di seluruh ekosistem. Netralitas dan tanpa politik internal. Jadi dia tidak diintervensi oleh internal Interlink itu sendiri. Dukungan untuk inovasi terbuka. Yayasan ini secara aktif mendukung para pembangun atau pengembang dan peneliti. Yayasan ini mendorong kolaborasi dan inovasi terbuka, memungkinkan ekosistem untuk berkembang melalui kontribusi dan komunitas global yang beragam. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian memperkenalkan Transaction Bucket Digital Asset Protocol (TPDA) adalah infrastruktur ekonomi yang dirancang untuk menghubungkan aktivitas bisnis dunia nyata dengan pembentukan aset digital on-chain melalui infrastruktur likuiditas berbasis automated market maker atau AMM dan seterusnya ya. Kemudian Interlink Foundation memperkenalkan Transaction Bucket Digital Asset Protocol. Nah, dan seterusnya di sini. 1. Protokol tokenisasi berbasis bisnis berbasis transaksi pertama. Jadi Interlink ini merupakan protokol tokenisasi bisnis berbasis transaksi pertama ya. Yang lain mungkin belum ada. Kemudian integrasi bisnis terbuka. Kemudian tokenisasi bisnis sebagai aset dunia nyata atau RWA. Pengambilan nilai otomatis melalui mekanisme AMM. Partisipasi investasi terbuka. ITL sebagai mata uang pembayaran dan cadangan. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Masih banyak white paper yang harus kita bacakan, harus difahami oleh teman-teman semua. Tadi saya tidak menjelaskan terlalu detail, teman-teman bisa baca sendiri ya teman-teman ya. Karena memang sangat banyak sekali ini white papernya. Kalau dibaca 2 hari 2 malam udah habis ini. Oke. Demikian teman-teman, semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bisa memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya untuk tetap semangat, tetap sabar di dalam menanti KYC, di dalam menanti verifikasi ITLG ataupun menanti kapan ini listing ya teman-teman ya. Oke, demikian. Untuk berikutnya akan kita lanjutkan di video-video selanjutnya.